Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru PAMON ujian kinerja PPG PAI BES 2 dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Kadir SPDI. Saya adalah guru PAI di SMP Negeri 1 Ndulako, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI BES 2 tahun 2024 di LPTK UIN Alauddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIM 21000124398. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMP Negeri 1 Ndulako. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 9 dengan materi kodok dan kodor. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian diberikan kesehatan, tetap semangat untuk belajar, ya, menuntut ilmu. Nah, karena sungguhnya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Jadi tetap semangat untuk meraih cita-cita. Baik, ketua kelas silakan disiapkan. Sedia belajar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, saya akan cek kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Vanessa, Sakila. Oke. Anfil, udah hadir ya? Oke. Kemudian siapa lagi? Syakila, sakit ya? Sakit. Ya. Kemudian siapa lagi? Vanessa. Ya, baik. 3 orang yang tidak hadir, yang sakit, doakan temannya, mudah-mudahan ya lekas sembuh, bisa bergabung lagi, belajar bersama kita di sini. Yang tidak hadir, ya kita positif thinking, ya. Mungkin ada halangan yang menyebabkan mereka sehingga tidak hadir pada kesempatan hari ini. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita sama-sama melantunkan ayat suci Al-Quran. Kita ambil surah Al-Ikhlas. Ya, baik, kita mulai. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita lantunkan hari ini ayat suci Al-Quran yang menjadi buah pahala buat kita dan menjadi penyelamat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Ya. Kemarin kita sudah belajar ya di bab berapa kemarin? Bab 5. Tentang apa? Tentang berdirinya Turki Utsmaniyah. Nah, kemarin kita sudah belajar di situ ya bagaimana sejarah perjuangan mereka awal berdirinya sampai kemerdekaan
ya awal di mana mereka ya, awal jaya-jayanya Islam ya di masa itu. Ya. Baik, hari ini kita masuk di bab baru. Ya, namun sebelumnya kita masuk di bab baru ini, saya ingin bertanya, bertanya dulu. Ya. Ada yang tahu apa itu sedih? Oke, silakan. Sedih adalah sebuah perasaan yang umum dijalani manusia saat menghadapi situasi atau kejadian yang menyakitkan, mengecewakan, atau membuat kita kehilangan sesuatu. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu sedih. Baik. Sedih ya, itu sedih. Merasa kehilangan, ya. Ada rasa takut, ya. Itu namanya sedih. Kalau kita kehilangan seseorang, mungkin barang kita hilang, barang yang kita suka tiba-tiba hilang. Rasa sedih itu akan muncul. Nah, kemudian yang kedua, apa itu takut? Oke, silakan. Takut merupakan kondisi emosional yang bersifat sementara pada seseorang yang muncul ketika seseorang merasa khawatir, waspada, dan tidak tenang. Adapun contohnya seperti takut gagal, kemudian dan takut menolak. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu kepada temannya. Baik, jadi itu ya. Nah, rasa takut itu sebenarnya muncul dari diri kita sendiri. Sebenarnya itu belum terjadi. Karena rasa takut itu kan terjadi di masa lampau, di masa akan datang. Bukan masa lampau, akan terjadi di masa akan datang. Belum tentu terjadi. Takut gagal, takut tidak juara, takut. Pokoknya rasa takut akan muncul seperti itu. Ya, baik. Nah, jadi apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Tentunya erat hubungannya karena kita akan belajar tentang takdir. Ya, takdir ya. Apa itu takdir? Belajar tentang qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Siapa? Oke, silakan. Qada secara bahasa artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, ketentuan, penciptaan, menjadikan atau menjadikan. Oke, baik. Nah, itu ya, qada dan qadar. Ya, qada itu adalah ketetapan ya yang sudah ada sejak zaman azali. Sejak zaman dulu, sebelum diciptakannya manusia, ya, itu sudah ada. Tentuannya Allah sudah ditetapkan, ya, bahwa yang sudah ditentukan itu seperti contohnya kematian, sudah pasti. Orang sudah pasti meninggal nanti. Jenis kelamin, oh ini perempuan, ini laki-laki. Sudah itu. Itu sudah ditentukan pada zaman azali, sudah zaman dulu, sudah ada. Nah, sedangkan qadar tadi apa? Nah, qadar itu kadar ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini sesuatu yang bisa dirubah. Contoh, manusia sudah ditentukan bahwa nanti dia sekian, rezekinya dalam sehari sekian. Itu sudah ketentuan namanya kadarnya itu. Ya, umur itu, nah itu sudah ada kadarnya. Oh, dia hanya sampai umur 60 tahun dan meninggal dunia. Nah, itu sudah. Sudah bisa paham ya? Nah, baik. Nah, itu qada dan qadar. Nah, baik. Kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita. Nah, apa yang akan kita capai ketika kita sudah pelajari tentang qada dan qadar ini. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita yakni peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian berikutnya mampu menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi nanti setelah itu kita inilah yang akan kita capai. Nah, baik anak-anak sekalian. Nah, adapun mode pembelajaran yang kita gunakan pada kesempatan hari ini yakni problem based learning atau disebut PBL ya, problem based learning. Bersifat masalah. Nanti ada masalah yang kita pecahkan di sini. Ya, harus kita selesaikan. Nah, baik. Namun adapun itu adalah modelnya. Nah, metodenya apa? Kita ambil metode jigsaw. Bagaimana metode jigsaw ini? Saya akan jelaskan sedikit. Nah, metode jigsaw ini yakni kita akan susun 4 kelompok, 1 sampai 4 kelompok. Ya, di mana nanti setiap kelompok ada yang namanya kelompok induk. Ya, kelompok asal yang di mana nanti ini akan menjelaskan di kelompok-kelompok lain. Contohnya,
Grace, kelompok 1. Dia nanti kelompok ini. Nah, kemudian setelah itu menjelaskan kelompok ini, baru kelompok berikutnya. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Kalau begitu, kita akan susun kelompok dan kita akan bagikan nanti materinya apa yang akan kalian bahas. Baik, kita ke kelompok 1. Siapa saja orangnya? 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok 2. Ini, nah, kayak ini kelompok 3. Baik. Oke, baik. Kita mulai. Silakan susun kelompoknya. Baik, saya akan bagikan materinya ya. Nah, kelompok 1, ini kelompok 1 ya, menjelaskan tentang pengertian kodok dan qadar. Kemudian kelompok 2, materinya adalah menjelaskan tentang dalil iman kepada kodok dan qadar. Dalilnya. Sedangkan kelompok 3, dia akan membahas tentang pembagian takdir. Oke? Tanya dulu. Oke? Baik, sudah ya? Nah, silakan didiskusikan materinya masing-masing. Sebentar setelah diselesaikan diskusinya, baru kita melangkah masing-masing kelompok. Di sini kelompok ahlinya bisa ke kelompok lain untuk menjelaskan materinya. Baik, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan materinya. Baik, sudah semua? Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang kelompok ahli masing-masing satu orang yang memimpin dari kelompoknya ya ke kelompok lain. Ya, mulai waktunya 15 menit. Silakan ke kelompok lain untuk menjelaskan materinya. Baik, silakan. Ya, bergerak semua. Kesini, Ki. Ya, silakan menjelaskan. Ya, silakan. Takdir mutlak, takdir yang pasti, yang pasti dan berikut beberapa dalil yang menyatakan kewajiban beriman kepada takdir. Yang pertama, Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, "Sesungguhnya Nabi menciptakan segala sesuatu menurut Al-Quran." Dan yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian akan dihimpun penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah segumpal darah, kemudian menjadi mudghah segumpal daging, kemudian dikirimkan malaikat yang diterbangkan untuk mencatat 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah ia termasuk orang yang celaka atau bahagia. Oke, kelompok ini Yang bisa
bergantung pada usaha dan doa seseorang seperti rezeki, kesehatan, dan sebagainya. Hal ini bisa berubah sesuai dengan ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh Oke, lanjut. Qadar Kelompok berarti ini? takdir dan ukuran. Qadar adalah ketentuan yang lebih spesifik dan merujuk pada ukuran yang Allah tetapkan terhadap setiap ciptaannya, seperti rezeki, jodoh, umur, dan lain-lain. Qadar adalah sesuatu yang Allah tentukan sebelum penciptaan dan berlaku untuk setiap makhluk. Oke, baik. Nah, sekarang setelah ini kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya. Baik. Nah, sudah semua ya? Bisa dipahami ya hasil penjelasannya dari kelompok-kelompok lain? Bisa ya? Oke. Baik, sekarang kita akan masuk diskusi kelompok berikutnya yang ini kita akan kalian akan memecahkan sebuah masalah. Ya, baik kelompok 1. Nah, adapun masalahnya yang harus kalian analisis yakni permasalahan ya, ada seorang siswa. Nah, dengarkan, sudah berusaha belajar untuk ujian, tapi nilainya tetap saja buruk. Ya. Atau kecil, dia merasa kecewa. Mengapa usahanya tidak membuahkan hasil? Nah, ini masalahnya ya. Nah, silakan nanti dianalisis masalah ini. Kemudian kelompok 2, silakan saya lihatkan ya untuk kelompok 2. Nah, masalah yang harus kalian analisis adalah ada seorang ibu kehilangan anaknya karena kecelakaan. Ia merasa sulit menerima kenyataan, ya, dan merasa kenapa itu terjadi kepadanya. Ya, ini ya, silakan dianalisis. Kemudian kelompok 3, silakan. Nah, yang harus kalian analisis adalah ada seorang pengusaha mengalami kerugian besar, ya, dalam bisnisnya. Ya, dia rasakan pengusaha itu frustasi dan bertanya, apakah bisa merubah keadaan dan nasibnya itu? Nah, silakan dianalisis itu, kira-kira bagaimana solusinya. Baik, bisa ya? Bisa dipahami ya? 3. Baik, baiklah hari ini saya akan bagikan LKPD-nya untuk dijadikan pedoman untuk mengerjakan tugas-tugasnya, ya.
bertawakal kepada Allah setelah berusaha. 6. Mencari hikmah dari setiap kejadian meskipun sulit. Sekian, terima kasih. Oke, baik, beri tepuk tangan dulu temannya. Nah, sudah bisa dipahami tadi penjelasannya Grace? Bisa dipahami penjelasannya Grace? Bisa. Kira-kira berapa nilainya dikasih? 100. Bagus, 100. Beri tepuk tangan dulu. Iya. Silakan Grace duduk di tempat. Ya, sekarang kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Adapun dari hasil analisis kami yakni yang bisa dilakukan adalah 1. Menerima takdir Allah meski terasa sangat sulit. 2. Sabar dan tawakal kepada Allah serta berdoa untuk meminta kekuatan. Yang 3. Berbicara dengan orang terdekat untuk mendapatkan dukungan emosional. Yang 4. Mencari hikmah di balik musibah meskipun tidak mudah dan menerima bahwa setiap musibah memiliki tujuan yang lebih besar di sisi Allah. Sekian, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan dulu. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, baik. Nilainya berapa dikasih? Masya Allah. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk. Kemudian perwakilan kelompok 3 silakan ya menjelaskan hasil diskusinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 3. Adapun analis kami menghadapi kerugian besar dalam bisnis adalah pengalaman yang sangat berat bagi seseorang pengusaha. Rasa frustasi, kebingungan, dan pernyataan. Apakah nasib bisa berubah adalah hal yang sangat wajar. Adapun dalam Islam ada prinsip-prinsip yang bisa membantu seseorang menghadapinya dengan penuh harapan dan upaya yang lebih baik. Baik. Beri tepuk tangan dulu kepada teman. Ya. Bagaimana penjelasannya, bisa dipahami ya? Ya. Oke, baik. Berapa nilainya dikasih? 100. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Ya, ini kalian sudah berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi, ya inilah merupakan takdir kita. Ya, takdir ya yang dimana kita bisa bagi. Ya, ada takdir mu'allaq, takdir mubram. Nah, itu pembagian takdir. Kemudian kita juga sudah tahu pengertiannya. Jadi, ingat ya. Ingat, takdir itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umur kita, ya, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada, ketika ada masalah, maka bagaimana cara menyelesaikannya, ya serahkan kepada Allah. Ya, jadi ada usaha dulu. Kalau kita sudah jatuh, maka bangkitlah. Berusaha dulu. Ketika sudah berusaha, maka bertawakallah kepada Allah bahwa semuanya pasti ada jalan dan pasti bisa diselesaikan. Ya, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan selama kita mau berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan terpuruk. Nah, seperti tadi ada masalah. Ya. Anaknya meninggal. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Bahwa ini kita serahkan kepada Allah, bahwa ini semuanya adalah takdir, ya, yang telah ditetapkan bahwa umurnya sekian sudah meninggal. Ya, ini sudah ada. Nah, kemudian apa lagi? Ya, setelah kita punya masalah, umpamanya, kita sudah berusaha. Ya, sudah berusaha belajar, ternyata nilainya masih buruk. Berarti itu belum maksimal. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Belajar. Ya, belajar. Ya. Belajar untuk meraih cita-cita kita, meraih cita-cita untuk mendapatkan nilai yang bagus juga, begitu, ya. Ya, tidak ada yang sia-sia. Ya, semua ada masanya di mana kita akan jatuh, di mana kita akan bangkit. Ya. Saya paham ya? Oke, baik. Alhamdulillah, ya semua sudah menampilkan hasil diskusinya.
masalah-masalah yang ada, maka hari ini kita cukupkan sampai sini. Namun sama-sama kita menyimpulkan hasil materi kita. Mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Grace, silakan Grace. Simpulkan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. 1. Iman kepada qadar dan qadar adalah bagian dari rukun iman dalam agama Islam yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, baik itu yang baik maupun buruk. Kedua, macam-macam kebagian takdir. 1. Takdir mutlak, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. 2. Takdir mutlak. Takdir mutlak adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak memiliki peran untuk mewujudkannya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu. Insyaallah, pertemuan berikutnya kita akan masuk lagi pembelajaran kita, ya, di mana kita masih membahas tentang takdir. Demikian, saya ucapkan, ya, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.